Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam Makkiyah. Surat ini diturunkan di Mekah. Ada 3 pendapat yang mengatakan bahwa surat ini diturunkan di Mekah. Ada yang mengatakan ada beberapa ayat yang diturunkan di Madinah, yaitu diantaranya adalah ayat fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Di situ diturunkan di Madinah. Sebagian ayat itu. Dan juga ada yang mengatakan ayat sajdahnya juga ayat itu minha ayat sajdah fi akhir al-matini minha ayatan. Ada dua ayat yang diturunkan di Madinah, ada kata-kata seperti itu, yaitu fakhalafah, sama saja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dengan kaf itu dibaca 6 harokat, haya dibaca seperti mad tabi'i biasa saja, yaitu 2 harokat. Kemudian ain dibaca 6 harokat, sad dibaca 6 harokat. Nanti kaf ha ya ain, nunnya itu diidghamkan ke sad, ain diikhfakan situ. Ain sad bisa, sadul dzikru rahmati rabbika bisa, atau sad dzikru rahmati rabbika. Tidak ada yang tahu maksudnya kaf ya ain sad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dzikru rahmati rabbika menyebutkan, menceritakan rahmatnya Tuhanmu, abdahu kepada hambanya Zakaria, yaitu Nabi Zakaria. Idna tadi kala Nabi Zakaria menyuruh memanggil Rabbahu, Tuhannya, nidaan dengan panggilan yang disertai dengan doa, khafiyan dengan lirih, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, malam-malam lirih. Kenapa itu? Itu waktu malam itu ada di jawfil lail. Karena waktu malam itu dikala orang-orang sama tidur, orang-orang sama lalai, kamu sendiri menghadap Allah, doa-doa jadi makbul. Nah, kemudian Allah mengatakan nidaan khafiyah dengan lirih. Karena kalau memanggil Allah dengan keras-keras kayaknya pamer kayaknya itu deh. Ya Allah, seluruh masjid bangun semuanya. Nah, Nabi Zakaria enggak begitu. Ini tertib ya. Jadi makanya kita ini harus punya adab dengan Allah. Allah ini bukanlah zat yang budak, yang apa budak itu? Tuli, tidak. Tetapi Allah adalah Maha mendengar. Walaupun dengan hatimu saja memanggil Allah, Allah juga mendengar. Balik dengan lesanmu Allah mendengar, dengan lirih Allah mendengar, keras juga Allah mendengar, tapi kalau terlalu keras kurang adab. Makanya ketika baginda Nabi naik gunung, beliau itu berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ada satu sahabat yang merasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ojo banter-banter Pikir saya. Tuhan kamu ini bukan memanggil Tuhan yang budak, bukan. Allah itu mau mendengar, bukan tuli, lirih-lirih aja. Qala berkata Nabi Zakaria, Rabbi wahai Tuhanku, ini sungguhnya aku wahana telah melemah al-admu, tulang, yaitu seluruh tulang maksudnya. Al-admu tapi maksudnya seluruh tulang. Al-admu tulang maksudnya seluruh tulangku. Seluruh tulang mini dari diriku.
wasta'ala dan telah menyala ar-ra'su kepala, syaiban ubannya. Di uban itu ketika sudah memutih di kepala itu kayaknya kepalanya nyala. Ini bahasanya Masya Allah, kepala saya sudah nyala dengan uban, ya Allah. Umur beliau itu pada waktu itu adalah 120 tahun. Walam akun dan tidak ada, walam akun dan aku tidak dan tidak ada, tidak adanya aku. Itu dengan berdoa kepadamu, Rabbi wahai Tuhanku, syakian orang yang tertolak, orang yang tertolak doanya, orang yang celaka, maksudnya orang yang tertolak doanya. Wahai Tuhanku, aku ini bukanlah orang yang dengan melihat rahmatmu ini, maka kalau aku doa kepada engkau, tidak mungkin engkau akan tolak doaku ini, ya Allah. Mana maksudnya itu? Engkau adalah maha pengasih, engkau adalah maha penyayang, engkau adalah maha mengijabahi doa. Nah, wah ini dan sungguhnya aku khiftu, aku mengkhawatirkan al-mawaliyah, yaitu keluarga di sekitarku, yaitu anak-anak daripada paman beliau, keluarga besar beliau di sekitarnya ini dilihat, itu tidak ada yang siap untuk meneruskan perjuangan beliau. Maka beliau itu melihat, aduh, keluarga besarku kayak begini, terus bagaimana, nggak ada yang mau meneruskan aku. Maka aku takut kalau sampai agama ini disia-siakan, tidak diteruskan, perjuangan tidak diteruskan. Awal itu maksudnya adalah alladzina yalwani, yaitu orang-orang yang di sekitar beliau secara nasab, yaitu anak-anaknya paman itu dan sebagainya. Mewarai dari setelahku, dari belakangku, maksudnya dari setelah aku mati. Takutnya agama juga disia-siakan. Seperti beliau telah melihat Bani Israel terjadi seperti itu. Mereka ini suka merubah agama, dan aku juga mengkhawatirkan itu agama dirubah-rubah dan perjuangan dihentikan oleh orang-orang yang setelah aku ini. Bahkan dan adalah imraati, istriku, akhiran adalah wanita yang mandul tidak beranak. Faham, maka berilah li untuk aku milladungkah dari sisimu walian seorang anak yarithuni yang mewarisi diriku. Maksudnya yang mewarisi adalah mewarisi perjuanganku, meneruskan perjuanganku. Ya Allah. Wa yarithu dan meneruskan, yarithu dan mewarisi perjuangan min ali Yaqub dari keluarga Yaqub. Itu maksudnya dikasih mewarisi ilmu dan kenabian untuk menjaga agama dan memperjuangkan agama. Mintanya Nabi Zakaria begitu, karena beliau itu takut ini. Ini kalau sudah tidak ada orang yang memperjuangkan agama, habis sudah ini keluarga Nabi Yaqub ini, yaitu Bani Israel. Bani Israel habis, dah nggak ada yang mau amal agama lagi. Maka beliau itu mulai awal itu permasalahan doa beliau adalah permasalahan dakwah, permasalahan agama. Siapa yang meneruskan perjuangan ini? Saya lihat kanan kiriku nggak ada yang meneruskan perjuangan ini. Ini makanya beliau itu walaupun sebetulnya beliau ini sudah nggak ada harapan. Orang sudah umur 120 tahun. Istrinya sudah umur 98 tahun. Beliau dan istrinya itu terpaut 22 tahun. Ya. Nah, coba. 120 tahun beliau itu. Istrinya 98 tahun. Nah, dalam kondisi seperti itu mau buat apa? Dua-duanya sudah tua. Mau seorang 98 tahun mau bayek, nah, beranak. Ini kan nggak masuk akal. Tetapi beliau itu sangat saking takutnya beliau itu tidak ada yang penerus, maka beliau itu berani minta kepada Allah, minta anak. Sebetulnya orang seperti ini sudah nggak pengen anak, Tuhan, nggak pengen anak. Tubuh sudah lemah, itu bagaimana bisa punya anak?
Istri juga mandul sejak dulu juga nggak bisa punya anak. Tubuh beliau itu juga sudah lemah, sudah kering. Tetapi karena hajat, yang urusan itu adalah hajat agama, maka beliau minta supaya ada satu anak yang mewarisi, yaitu kenabian yang memperjuangkan agama dan menjaga agama di kalangan Bani Israel. Waja'alhu, dan jadikanlah anak itu, belum lahir padahal, Rabbi wahai Tuhanku, radiyan yang meridhokanmu, yang engkau ridhoi, jika gitu. Ya Zakaria, wahai Zakaria, langsung dijawab oleh Allah doanya. Inna, sungguhnya kami Allah, nubasyiruka, kami itu maksudnya bukan banyak, tapi ini bermakna adalah lita'zim, karena Allah. Inna, sungguhnya kami, nubasyiruka, akan memberi kabar gembira kamu, bihulamin, dengan datangnya seorang anak laki-laki yang akan meneruskan perjuanganmu dan perjuangan keluarga Nabi Yakub, seperti yang telah kamu minta. Ismuhu, nama itu Yahya adalah Yahya. Lam naj'al, kami belum pernah membuat nama. Lam naj'al, kami belum pernah membuat lahu untuknya, min qablu, dari sebelumnya, samiyan, orang yang dinamakan dengan nama Yahya, satu-satunya orang yang namanya Yahya, dan pertama kali pada waktu itu adalah Nabi Yahya, dan yang menamakan Yahya sendiri adalah Allah. Nanti nama diberikan oleh Allah oleh hambanya, ya satu-satunya Nabi Yahya. Itu. Gak ada Nabi yang dinamakan oleh Allah sendiri, siapa ini? Nabi Yahya. Mungkin ada Nabi Adam. Diciptakan sendiri ya. Nabi Adam. Qala berkata Nabi Zakaria, Rabbi wahai Tuhanku, anna, bagaimana yakunu adali untukku gulamun, anak laki-laki, wa kana, dan adalah imraati, istriku, akiran, adalah wanita yang mandul. Waqad balagtu, dan sungguh aku telah sampai minal kibari, daripada usia yang telah tua, aitian, sampai kerentaan atau kekeringan. Saya ini sudah tua kering ya Allah. Itu, dan istriku juga orang yang mandul, bagaimana kami ini punya anak? Qala, berkata Nabi Zakaria, berkata Allah Subhanahu wa taala atau malaikat yang mengirimkan berita, kadzalika, keadaannya seperti itu. Kalau aku sudah pengen ngasih kamu anak, ya akan mesti punya anak. Qala, berkata Rabbuka, Tuhan engkau, huwa, dan Tuhanmu, huwa, dan huwa, perkara itu, alaiya, atas diriku, hayyunun, adalah mudah. Allah berkuasa, Allah punya ilmu, kalau berkehendak apa yang dikehendaki sesuai dengan ilmunya jadi, itu tanpa ada mu'alajah, jadi gitu saja. Waqad khalaqtuka, dan sungguh aku telah ciptakan kamu Zakaria, min qablu, sebelum hidup ini, walam taku, dan kamu tidak ada, syai'an, sesuatu apapun, dulu kamu juga enggak ada apa-apa, blas, tahu-tahu tak wujudkan. Demikian juga aku juga pengen mewujudkan anak untukmu, maka tak wujudkan, gitu. Jadi Allah, berkata Nabi Zakaria, Rabbi wahai Tuhanku, ij'al li ayah, jadikanlah untuk diriku satu tanda-tanda bahwa aku akan punya anak, istriku hamil. Berfirman Allah, ayatuka, tanda-tandamu, maksudnya tanda-tanda hamilnya istrimu, Allah tukallima, yaitu kamu tidak bisa berbicara an-nasa, kepada manusia. Tahu-tahu Nabi Zakaria kehilangan kata, tidak bisa bicara. Salayalin, 3 malam, sawiyan, tanpa ada penyebab suatu penyakit apapun. Tanpa ada penyebab suatu penyakit apapun, tahu-tahu nggak bisa bicara, bukan penyakitan. Karena itu adalah datang dari Allah. Allah cabut pembicaraan Nabi Zakaria sehingga nggak bisa ngomong kecuali zikir. Kalau zikir bisa, nanti kalau ngomong manusia nggak bisa. Wa kharaja, maka Nabi Zakaria keluar ala qaumihi, kepada kaumnya, minal mihrab, dari mihrab. Mihrab ini adalah satu tempat, kalau di rumah itu pasti tengahnya rumah, itu adalah tempat yang paling mulia daripada rumah. Kalau di masjid, mihrabnya ada di tengah masjid,
itu bagian depannya masjid di sini, ini namanya mihrab. Nah, namanya mihrab. Ini adalah perkara yang paling sakral dari masjid ya di mihrabnya ini. Itu di rumah juga begitu, di kerajaan, di istana nanti setiap raja mesti punya mihrab. Nah, itu tempat duduknya raja di tengah-tengah itu. Itu juga bagian daripada kayak mihrabnya raja. Ini mihrabnya Nabi Zakaria. Beliau berdoa di mihrab situ itu. Kemudian dia keluar dari mihrab, wa kharaja. Artinya Nabi Zakaria ini selalu saja itu amalan beribadah di mihrab. Alangkah baiknya kalau setiap rumah kita juga punya mihrab seperti rumah Nabi Zakaria. Lalu bagaimana sahabat punya mihrab? Ada seorang sahabat mengundang baginda Nabi, maka beliau ini meminta kepada baginda Nabi supaya sholat di musalla rumah beliau. Nah, itu mihrab beliau untuk sholat. Ada tempat khusus untuk sholat, untuk mihrab. Itulah mihrabnya. Kharaja maka beliau keluar ala qaumihi kepada kaumnya minal mihrab dari mihrab. Itu orang-orang itu sama menunggu Nabi Zakaria. Itu Nabi Zakaria kok nggak keluar-keluar. Kok ke masjid, kenapa? Akhirnya keluar dari mihrab, kemudian memberi isyarah saja kepada kaumnya itu. Fa'awha maka beliau memberi isyarah ilahim kepada kaumnya. Ansabihu, bacalah banyak-banyak tasbih atau bersolatlah. Ansabihu, solatlah kalian. Bukratan wa asyian, di waktu pagi dan waktu sore. Ya itu situ aja. Nanti terus lahirlah Nabi Yahya, namanya anaknya Nabi Zakaria. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. اللهم انصر مدى سيدنا محمد اللهم عسل سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.